Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Andes Dani Rahman MSI, dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bale Bandung. Mata kuliah Statistika Ekonomi di program studi akuntansi merupakan mata kuliah keahlian, kompetensi pendukung yang memiliki peran strategis dalam membekali mahasiswa dengan keterampilan analisis data kuantitatif yang aplikatif dalam konteks ekonomi dan akuntansi. Asesmen, penilaian hasil belajar. Penilaian harus berbasis pada indikator capaian. Penilaian formatif, kuis, diskusi, latihan soal. Penilaian sumatif, UTS, UAS, proyek akhir, atau statistik report. Penilaian laboratorium, praktik software statistik. Materi pembelajaran statistika ekonomi. 1. Konsep dasar statistika dan penyajian data. Pengertian dan ruang lingkup statistika. Statistika deskriptif versus inferensial. Populasi dan sampel. Tabel distribusi frekuensi. Diagram batang, lingkaran, histogram, ogive. 2. Statistika deskriptif. Ukuran gejala pusat. Ukuran letak. Ukuran dispersi. 3. Teori peluang. Konsep peluang dan aturan probabilitas. Distribusi probabilitas diskrit dan kontinu. 4. Distribusi probabilitas. Konsep hubungan antara peristiwa. Teorema Bayes. 5. Distribusi probabilitas. Variabel acak, distribusi binomial, Poisson, dan normal. 6. Distribusi sampling. Distribusi sampling. Distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling proporsi. 7. Statistika inferensial estimasi. Estimasi parameter. Interval. 8. Statistika hipotesis satu sampel. Konsep pengujian hipotesis H0 dan H1. Uji satu sampel rata-rata. Signifikansi statistik dalam data keuangan. 9. Statistika hipotesis dua sampel. Uji membandingkan rata-rata dari dua populasi bebas. Uji membandingkan rata-rata dari dua populasi berhubungan. 10. Statistika hipotesis proporsi. Uji membandingkan proporsi dari dua populasi bebas. Uji membandingkan proporsi dari dua populasi berhubungan. 11. Analysis of variance atau ANOVA. Konsep ANOVA, uji ANOVA untuk satu arah. 12. Uji chi-square. Konsep uji chi-square, tabel kontingensi. 13. Regresi linier sederhana. Konsep regresi linier sederhana dan korelasi. Interpretasi koefisien regresi dan korelasi. 14. Regresi linier berganda. Konsep regresi berganda. Interpretasi koefisien regresi. Aplikasi. Tambahan, software pendukung, Excel dan SPSS. Referensi. 1. Berenson Mark L. Levin David, tahun 2009, Basic Business Statistics. 2. Lin, Marshall, dan Watton, tahun 2012. 3. Sujana, tahun 2001, Statistika untuk Ekonomi dan Niaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjutkan ya, minggu ini kita akan belajar di minggu ke-15 ya, yaitu mengenai multiple regresi ya. Nah, di sini multiple regresi itu apa? Nah, sebelumnya mungkin kita lihat dulu bahwa di pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengembangkan model dari regresi multiple atau regresi berganda ya. Kemudian bagaimana cara menafsirkan koefisien regresinya, kemudian mana yang menentukan mana variabel bebas atau variabel dependen dan mana merupakan variabel dependen yang nantinya akan dimasukkan ke dalam regresinya. Nah, kemudian nanti selanjutnya kita juga akan mencoba untuk belajar bagaimana software, sebenarnya harusnya software Excel dengan SPSS ya. Nah, di sini mungkin saya hanya akan coba
menjelaskan mengenai Excel ya, bagaimana Excel bisa kita gunakan untuk membuat regresi linear berganda. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu. Yang pertama adalah bagaimana adanya model dari regresi linear berganda atau multiple regresi model ya. Nah, sebelumnya mungkin kita kan minggu yang lalu sudah kita belajar mengenai regresi linear sederhana ya, di mana persamaan regresinya beta 0 ditambah beta 1 X ya, plus E ya. Nah, ini adalah dari hanya satu variabel regresi, variabel independennya, satu variabel independen dengan satu variabel dependennya ya. Ini variabel dependennya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai variabel independennya lebih dari satu ya. Ini variabel independennya lebih dari satu ya. Untuk yang lebih dari satu variabel independennya, nah independennya. Nah, di sini kita akan menggunakan apa yang dinamakan dengan regresi linear berganda. Nah, di sini kita ambil contoh. Contoh sederhananya. Nah, ini. Di sini contohnya misalkan orang distributor pembuat kue ya, kue projen, nah dia akan mengevaluasi apakah dengan adanya faktor-faktor. Nah, di sini kita akan belajar juga bagaimana menentukan variabel dependen mana, variabel independen mana. Nah, di sini kita lihat yang pertama di sini variabel dependennya itu adalah penjualannya, ya. Nah, jadi di sini untuk variabel y-nya itu, nah di sini kita lihat variabelnya atau variabel dependennya itu bisa kita definisikan y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 x1. Di sini ada dua variabel independen ya, yaitu harga dan advertising atau biaya iklan ya, biaya iklan ya. Nah, cara menulisnya bisa dengan menggunakan simbol y, x1, x2 ya, atau mungkin biasanya di perguruan tinggi yang lain gunakan langsung ke nama inisial dari variabel. Misalkan contohnya di sini kita gunakan misalkan persamaan regresinya adalah sel sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dari price atau harga dengan ditambah beta 2 dari advertising gitu ya. Bisa dengan menggunakan ini ya. Bisa dengan simbol Y, X1, X2 atau sales untuk penjualan adalah dipengaruhi oleh harga dan biaya iklan ya. Nah, mereka salah satu dari konsep penjualan secara teori bahwa dengan biaya mengeluarkan biaya iklan itu pasti biaya atau penjualan akan meningkat gitu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, data yang dikumpulkan itu selama 15 minggu ya. Nah, 15 minggu ya. Datanya selama data yang dikumpulkan dari sini selama 15 minggu ya. Nah, dari 15 minggu itu nanti kita akan mendapatkan data-datanya ya. Nah, di sini kita akan dapatkan datanya seperti ini. Nah, ini datanya ya. Nah, persamaan regresinya, pertumbuhan regresinya sel sama dengan beta 0, beta 1 price ditambah beta 2 advertising ya. Nah, jadi di sini ini datanya selama 15 minggu ya. Didapat minggu pertama itu mungkin penjualannya 350 kue mungkin ya. Kemudian nah harga per kue harganya itu $5,5 ya. Kemudian biaya iklannya 3,3 ini per $100 ya. Tapi kurang lebih $330 gitu ya. Sampai ke minggu yang terakhir ya. Penjualannya sebanyak 300, kemudian harganya atau ini pendapatannya ya ini $7.000 dan biaya iklannya 2,7 ya. Nah, kemudian sini bagaimana cara membuatnya atau mencarinya. Nah, ini secara ini kita Bapak akan memperlihatkan hasil dari Excel ya,
hasil dari Excel ini didapat seperti ini. Nah, ini bagaimana? Nah, di sini yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa menginterpretasikan dari hasil Excel ini. Dan nanti juga di SPSS itu hasilnya sama ya. Jadi mungkin dapat perhiasan hasil di Excel dan nah ini hasil SPSS nya. Jadi nanti mungkin Anda di semester 5 atau 6 ya. 6 itu nanti Anda akan belajar metodologi penelitian. Nah di antaranya Anda akan belajar bagaimana Anda untuk mengolah data dengan menggunakan SPSS ya. Tujuannya apa? Karena nanti di tugas akhir Anda, di skripsi Anda itu Anda pasti harus mengolah data. Mengolah data ini hasil datanya dengan menggunakan SPSS didapat. Nah tadi dari data 15 minggu tadi didapat seperti ini hasilnya. Nah di sini kita lihat bagaimana cara menginterpretasikan datanya ya. Nah jadi di sini, di sini kita bisa lihat ya dari data tadi kan, di sini ada yang paling penting yang pertama untuk model summary ya. Model summary itu ini di SPSS ya. Model summary itu ada yang paling ujung tadi di sini, yang paling ujung ini adalah R ya. R itu adalah korelasi ya. Jadi korelasi itu apa? Korelasi itu adalah melihat pengaruhnya ya. Besarnya pengaruhnya atau hubungannya itu sebesar 0,72. 0,72 itu berarti 0,72 ya. 0,72 ya. 0,72. Nah, ini biasanya yang namanya korelasi itu adalah besarannya itu di atas 0,7 itu baik ya, baik atau hubungannya bagus ya. Kemudian antara 0,5 sampai 0, kurang dari 0,7 ya, kurang dari 0,7 itu hubungannya itu cukup baik ya, cukup baik ya, pengaruhnya cukup baik ya. Dan nanti mungkin di sini kurang dari 0,5 ya, sampai di sini mungkin sampai 0,3 ya. 0,3 itu kurang baik ya, kurang baik. Dan ini kurang dari 0,3 ini ya pengaruhnya sangat kurang sekali ya, kurang sekali. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah nanti yang itu yang pertama ya. Kemudian nanti juga ada yang namanya R-square, nanti seperti apa mungkin akan lebih jelas nanti dijelaskan juga di metode penelitian ya. Kemudian nah yang berikutnya, nah di sini kan regresi linear berganda, berarti ada dua pengaruhnya ya. Nah pada saat dua pengaruh ini nanti yang pertama itu kita uji, namanya uji ANOVA ya. Uji ANOVA ini sebelumnya Anda sudah belajar ya, uji ANOVA yang di pertemuan berapa? 13 kalau tidak salah ya. Nah di sana kita belajar dengan uji F ya, uji F tadi ya. Uji F ini tujuannya untuk apa? Nah uji ANOVA atau uji F ini tujuannya adalah melihat pengaruh, kalau di sini melihat pengaruh secara bersama-sama ya. Jadi bagaimana pengaruh dari harga dan biaya iklan terhadap penjualan secara bersama-sama. Nah hasilnya itu kalau kurang taraf signifikannya, Anda melihat signifikansinya ya, kurang dari 0,05. Kalau kurang dari 0,05, nah berarti di sini terdapat pengaruh ya, terdapat pengaruh. Nah sini kita lihat 0,02 itu apakah kurang dari 0,05 atau tidak? Kurang dari 0,05? Iya kan, berarti artinya apa? Di sini terdapat pengaruh. Nah, ada apa? Jadi terdapat pengaruh dari harga dan biaya iklan terhadap penjualan secara bersama-sama. Nah, ini secara bersama-sama.
Nah kemudian kalau di perguruan tinggi sebenarnya ini ANOVA ini atau ujian ini untuk menjelaskan bahwa kalau terdapat pengaruh artinya model dari regresi berganda ini bisa kita lanjutkan di dalam penelitian. Kalau ditolak itu harus kalau ditolak itu berarti bagaimana caranya supaya data tersebut harus berpengaruh, harus diterima. Caranya bagaimana? Mungkin tingkat penjualannya ditambah, asalnya 15 minggu menjadi 20 minggu dan seterusnya. Atau variabelnya ditambah, variabel bebasnya ditambah. Ya. Nah, itu adalah uji ANOVA atau uji F, yaitu untuk menguji secara bersama-sama. Nah, kemudian yang paling penting juga di sini adalah ini, yaitu menguji secara masing-masing atau parsial, ya namanya. Jadi nanti di sini ada uji simultan, ya. Uji simultan itu adalah kita menggunakan uji F yang tadi ANOVA, ya. Uji F yaitu dari tabel ANOVA-nya, ya. Kemudian nanti uji parsial. Nah, uji parsial itu adalah uji T, ya, dari uji pengaruhnya. Nah, di sini kita melihat sama di sini juga bisa dua-duanya, yaitu bisa dari ini T hitungnya, ini nilai signifikansinya. Nah, biasanya kita lebih mudah kita gunakan signifikansinya saja. Nah, syaratnya sama dengan uji F ini, ya, dengan uji F ini. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Kalau yang pertama ini konstantan ini itu sama dengan ini, ya, diabaikan. Ini diabaikan hasilnya. Karena nanti di dalam skripsi Anda itu nanti yang dilihat itu yang terhadap pengaruh variabel bebasnya saja, price dan advertising. Nah, di sini berapa? Didapat signifikansinya untuk price itu berapa? 0,040. Nah, di sini kita bandingkan dengan taraf signifikansi yang 5%, 0,05. Ini lebih besar lebih kecil? 0,04. Lebih kecil. Berarti di sini H0-nya ditolak, ya. H0 ditolak itu berarti H1 yang diterima, ya. Nah, H1 diterima itu artinya apa? Artinya adalah terdapat bahwa harga mempengaruhi tingkat penjualan, ya, atau penjualan dipengaruhi oleh harga, oleh variabel harga, ya. Nah, sekarang yang kedua dari advertising berapa hasilnya? Advertising berapa? 0,014. Lebih besar lebih kecil? Lebih kecil juga. Nah, ini sama. H0 ditolak, H1 diterima. Nah, artinya apa? Artinya bahwa biaya iklan mempengaruhi penjualan juga. Jadi secara bersama-sama juga mempengaruhi, kemudian secara parsial atau masing-masing juga mempengaruhi, baik itu harga ataupun biaya iklan, ya. Nah, nanti dalam prakteknya mungkin saja pokoknya ini untuk uji simultan itu wajib berpengaruh, ya. Atau tadi mungkin belum Bapak jelaskan, ya. H2-nya ditolak, ya. H1 diterima, ya. H1 diterima. Nah, ini wajib seperti ini, ya. H1-nya wajib diterima. Nah, nanti untuk pengaruh dari parsialnya mungkin saja ini ditolak, ini diterima, mungkin saja diterima. Kalau diterima berarti yang satunya ditolak, ya. Ditolak. Tapi ini diterima, ada pengaruhnya. Nah, kalau seperti ini nggak jadi masalah, karena yang penting adalah di uji F-nya itu sudah diterima. Jadi model kita sudah diterima, bahwa model dari persamaan regresi ini dapat diterima. Nah, kira-kira seperti itu, ya.
Nah, hasil dari SPSS ini sebenarnya sama dengan hasil dari tadi yang Excel ya. Nah, kita lihat di sini. Kita perhatikan. Nah, kita perhatikan untuk di Excel itu R-nya berapa? Sama kan 0,722 ya. Sama 0,722. Kemudian ini multiple R-nya berarti R. Nah, square-nya berapa? 0,52. Nah, ini signifikasinya 0,012. Sama ya? Sama. Kemudian, nah untuk uji parsialnya juga sama. Uji parsialnya Anda lihat di sini value. Di Excel dengan value. Ini kan 0,03979. Dibulatkan berapa? 0,04. Sama ya. Kemudian yang berikutnya advertising sama 0,049. 0,014 kan 0,49 belum dicapai penghasilan belum. Oke, nah ini mungkin sebelumnya mungkin Bapak akan jelaskan dulu mengenai hasil Excel tadi ya. Nah, untuk Excel-nya kita lihat. Ini data tadi mana? Data berikut. Nah ini kan. Nah ini data ini kita copy ya. Copy. Nanti kita coba belajar sama-sama ya nanti. Ini. Nah kemudian kita masukkan ke sini. Nah sini. Nah di sini kan Anda tinggal lihat di sini. Tadi yang menjadi variabel itu apa? Variabel independennya. Variabel independennya tadi adalah price sales atau penjualan ya, penjualan ini ya. Nah kemudian ini harga dan kompetisi. Nah di sini caranya pilih di Excel itu data ya, pilih data. Kemudian pilih data analisis. Nah di data analisis ini nanti akan ada nanti pilih regression. Nah ini ada ya regression. Nah ini regression. Nah ini input Y-nya. Jadi Y itu tadi apa? Variabel independen. Ya variabel independen. Variabel independen. Variabel independennya, nah itu kita masukkan variabel independennya apa tadi? Sel kan, by cell. Ini nanti dipindahkan dulu ya, by cell dari sini ke bawah ini, ya. Nah selanjutnya input range-nya. Nah range-nya di sini kan ada dua ya, dari harga ini harga sampai ke advertising selama 15 minggu. Sudah. Kalau sudah, ini confidence intervalnya 95% itu berarti karakteristiknya 95 berarti signifikannya berapa persen? 5% kan? 100% kurang 95. Nah ini output range-nya mau di mana? Nah output range-nya misalkan ini kita buat ya, sini aja ya. Ini output range-nya sini. Output range-nya misalnya nah output range-nya di sini. Di sini udah langsung kita langsung 45%. Langsung oke aja. Oke. Oh ini nomor tertentunya ya. Nanti akan sampai di
Kira-kira itu saja mungkin ya untuk pertemuan hari ini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.